مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya atas nama staf kelurahan turut berkabung atas wafatnya Pak Lurah. Kami tidak menyangka sama sekali Bapak begitu cepat dipanggil Allah. Itu pasti pegawai kelurahan yang akan mengecek dana santunan rakyat miskin. Pak Lurah kan sudah menyelewengkannya. Iya, Pak Lurah memang tidak mempertanggungjawabkannya di dunia, tapi dia pasti mempertanggungjawabkannya di akhirat. Masya Allah. Kedatangan saya tadinya ingin menanyakan masalah dana yang selama ini ratusan juta sudah beliau selewengkan untuk dilaporkan ke kantor pusat. Ya, nanti kita bicarakan lagi setelah selesai pemakaman. Mari silahkan duduk. Kira-kira berapa lama lagi selesainya, Pak? Maaf, Pak Ustadz. Kami sudah berusaha menggali selama 3 jam, Pak Ustadz. Tapi tanahnya keras sekali, Pak Ustadz. Benar, Pak Ustadz. Cangkul saya sampai mentul-mentul, Pak Ustadz. Kayaknya ada yang salah dengan tanahnya, Pak Ustadz. Terus apa sudah dicoba menggali di tempat yang lain, Pak? Ini sudah lubang keempat, Pak Ustadz. Tapi tiba-tiba semuanya tanahnya berubah menjadi keras, Pak Ustadz. Seperti batu. Astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi yang kau tunjukkan pada hamba-hamba-Mu di sini, ya Allah? Ini pasti ajab dari Allah, sehingga jenazah Pak Lurah sulit untuk dimakamkan. Benar Bu Siti, Bu Hening, saya dengar Pak Lurah itu di masa hidupnya sering berbuat nista. Benar Bu Nia, dia sering mengambil hak orang lain, menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri, dan sering menyakiti orang lain.
Mau apa sih ini? Ya Allah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah. Wah, Kang Agus, lagi pada kerja bakti nih. Wah, si Akang ini dari mana siang sama gini? Ini kita baru aja ngambil dana sarakin. Santunan rakyat miskin. Memang kita dapatkan? Enggak. Kok desa kita belum dapat ya? Masa sih? Di beberapa desa saja sudah pada dapat. Iya. Kok di desa kalian belum pada dapat? Di mana tuh lurah kalian? Kalau gitu kita tanya aja langsung sama Pak Lurah. Betul. Desa kita harus dapat juga, betul nggak? Betul. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, betul. Kalau kita dapat bantuan, lumayan kan? Ya. Pokoknya jangan sampai uang kita dimakan oleh pejabat-pejabat kita. Ya. Betul. Hah, sekarang mari kita ke kelurahan. Ayo. Masa nggak dapat sih? Hah? Mesti dapat. Kami ingin bicara dengan Pak Lurah. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Sebentar. Tenang. Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Ada apa? Warga kampung sebelah baru saja mendapatkan santunan. Harusnya kampung kita juga dapat. Mana jatah kita? Pak Lurah harus perjuangan kita. Kita ini rakyat miskin. Mana bantuan buat kita? Tenang bapak-bapak dan ibu-ibu. Sabar. Orang yang sabar adalah orang yang disayang Tuhan. Saya ini lurah yang amanah, yang selalu memperhatikan nasib warganya. Jadi saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah lah ribut-ribut. Tolong ambilkan uang gaji. Dan satu lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan bapak-bapak dan ibu-ibu terpengaruh oleh kabar bohong, ya? Nah. Dan sebagai tanda terima kasih saya atas informasi yang bapak-bapak dan ibu-ibu berikan, saya akan memberikan sedikit hadiah. Uang lelah namanya. Ya. Kamu yang jangkung, sini. Saya, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. Dan kamu juga, sini. Permisi ya. Ini tolong bagikan kepada warga. Semuanya harus dapat, ya. Iya, Pak. Cepat pergi. Baik, ya. Tenang. Sudah kebagian semua? Bagus. Dan sekarang saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu bubar. Ayo bubar.
Ya, Pak? Ya, kita ketemu di kantor saja. Kenapa? Sudah saya siapkan semua surat-suratnya. Ya? Itu bisa diatur. Bisa diatur, Pak. Nah, tolong siapkan saja uangnya. Dan saya terima bersih. Oke? Iya. Kalau soal izin, itu gampang. Ya. Dan uang pelicinnya cuma 5% dari nilai proyek. Iya. Kenapa? Oh, pasti saya akan bantu. Pasti. Iya, terima kasih. Kurang ajar, dasar anak sialan. Buta kali matanya. Kenapa jadi gini? Pak Lurah atur saja. Kami akan membantu Bapak guna mengembangkan desa ini. Betul, Pak. Kalau proposal ini disetujui, kita akan punya lahan bisnis yang sangat bagus, Pak. Saya sangat mendukung gagasan Anda semua. Tapi berapa persen keuntungan yang saya dapatkan dari proyek ini? Itu nggak masalah, Pak Lurah. Kami akan menawarkan sesuatu yang sangat baik buat Pak Lurah. 50% untuk seumur hidup. Betul, Pak. 50%? Iya. Anda ini kalau bicara yang benar. Bos saya ini tidak main-main, Pak. Kami telah mensurvei sebidang tanah yang sangat strategis, Pak. Letaknya di pinggir jalan raya dan di atasnya ada sebuah gubuk dan sebagian tanah itu dipakai untuk lapangan bola, Pak. Iya. Ini, Pak. Ini tanah janda Sri. Tapi gampang. Semua bisa diatur. Yang penting ini, Pak. Itu soal mudah, Pak. Kami akan transfer uang sejumlah permintaan Bapak. Berapapun jumlahnya. Bukan begitu, Pak Hendi? Betul, Pak. Kami sudah lama mengincar tanah Bu Sri itu. Apalagi di atas tanah itu ada satu gubuk yang tidak sedap dipandang, Pak. Lebih bagus diratakan saja lah, Pak. Gimana, Pak? Beres itu. Beres. Kami pernah mencoba untuk menawarnya secara langsung. Tapi sayangnya Ibu Sri tidak mau menjualnya, Pak. Betul, Pak. Kebetulan di atas lahan itu kami akan bangun satu pompa bensin. Bagaimana, Pak? Gampang. Bisa diatur. Ayo, Pak. Silakan kopinya, Pak. Silakan.
Baik kalau gitu Pak Lurah, kami mau permisi dulu ya. Oh ya, silahkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Senang Terima kasih, Pak. berbisnis dengan Bapak. Mari, Pak. Sama-sama. Maaf Pak, mau minta tanda tangan. Surat apa lagi? Pak Jaja minta surat keterangan miskin Pak. Dia mau minta keringanan biaya rumah sakit anaknya yang di Opnam Pak. Surat keterangan miskin terus. Apa kampung ini semuanya orang yang melarat? Kalau tiap hari saya harus tanda tangani surat miskin, kapan kita punya uang kas, hah? Maaf Pak, tapi desa kita kan masih belum sejahtera Pak. Ini. Tapi ingat, kasih tahu Pak Jaja, harus membayar. Ngerti kamu? Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Tanda tangan kok gratis terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, nak. Kamu kenapa? Apa kamu nangis? Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa dagangan kamu pada kotor begini, nak? Cerita sama ibu. Ya udah. Yuk kita masuk dulu yuk. Biarin aja. Mungkin bukan rezeki kita hari ini. Ya? Makanya lain kali kamu harus hati-hati ya. Tapi Santi udah hati-hati, Bu. Orang yang di jeep itu aja yang nggak tahu ada Santi. Kalau bapak kamu masih ada, mungkin kita nggak akan kesulitan seperti ini, nak. Bu, kalau Bapak udah nggak ada, Santi ngerasa kita seperti dulu. Masih bareng-bareng. Sebagai tanda cinta kita sama bapak, kita harus mendoakan bapak. Ya. Alhamdulillah Pak Lurah. Desa kita kebetulan mendapat dana bantuan sosial dari pemerintah pusat. Nilainya 300 juta rupiah. 300 juta? Banyak sekali. Rencananya, dana itu disalurkan kemana? Sebagian besar dana tersebut akan disalurkan ke masyarakat miskin untuk modal usaha, biaya sekolah, dan pengobatan, Pak. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju sedana sebesar ini disalurkan untuk masyarakat miskin. Pasti dana itu akan cepat habis. Jadi saya putuskan, dana itu buat unit usaha desa. Maaf, Pak. Sepertinya tidak bisa, Pak. Nanti laporan kami ke pusat bagaimana? Karena dana tersebut tidak bisa untuk keperluan yang lain, Pak. Kamu ini staf kelurahan baru ya? Kamu ini memang pintar tapi goblok. Maaf, Pak. Salah saya apa, Pak? Rubah rancangan ini. Dan bikin rancangan kegunaan untuk bisnis usaha desa. Tahu? Tapi, Pak... Diam kamu. Kalau kamu mau masih kerja di sini, turuti perintah saya. Tapi kalau tidak mau, silakan keluar. Maaf, Pak. Baik, Pak. Saya akan melaksanakan perintah Bapak. Permisi, Pak. Berikan aku hidayah
Santi, Ya, Bu. kamu tidur aja ya. Biar nanti ibu yang nyelesain semuanya. Nggak usah, Bu. Santi pingin nyiapin dagangan buat besok. Tapi kamu jangan kecapean ya. Bu, boleh nggak Santi minta permintaan? Apa sih permintaan kamu? Semoga ibu bisa mengabulkannya. Sebagai umat muslim, kita wajib membantu siapa saja yang tidak mampu di antara kita. Jangan sampai kita membiarkan kemiskinan itu ada di sekitar kita. Karena kemiskinan itu sangat dekat sekali dengan kekufuran, saudara-saudara. Pak Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Seperti Pak Ustadz ketahui, di antara kami kan masih banyak yang remaja, masih belum punya penghasilan. Bagaimana saran Pak Ustadz agar kami juga bisa membantu orang lain? Pertanyaan kamu bagus sekali, Ding. Kamu ini kan anaknya Pak Lurah Trusno, kan? Betul, Pak Ustadz. Tapi maaf, apa hubungannya ini dengan pertanyaan saya tadi? Kamu kan bisa memberitahukan sama Bapak untuk membuat program peduli bantuan sosial di desa ini. Pak Ustadz benar, Ding. Kalau kita masih belum mampu untuk berbuat, kita kan bisa minta tolong sama orang tua kita yang mampu untuk membantu. Karena Allah mewajibkan kepada kita untuk bersatu dalam berbuat kebajikan. Mulai sekarang, marilah kita bangkitkan semangat kita. Insya Allah, Allah memudahkan semua langkah kita. Amin. Ti, sejak peninggalan Bapak, kita sering sekali ditimpa kesulitan. Maafin Ibu ya, kalau Ibu nggak bisa menyekolahkan kamu sekarang. Gak apa-apa kok, Bu. Tapi Ibu jangan sedih ya. Harta kita sekarang cuma rumah ini dan tanah, Ti. Tapi Bapak berpesan, kita nggak boleh ngejualnya. Jadi semoga aja Ibu bisa dapat rezeki yang banyak agar bisa nyekolahin kamu lagi. Ya. Gak apa-apa kok, Bu. Santi sekolah kalau misalnya Ibu udah dapat uang. Jadi Ibu nggak usah sedih ya. Wahid, Bismar, sini. Gimana, Pak? Apa kabar, Pak? Tumben nih, Pak Lurah mau mampir tempat kita. Apa kabar, Pak? Baik. Iya nih, Pak. Ada angin apa nih, Pak Lurah? Apa? Pak Lurah mau gabung sama kita, Pak? Ya, kita ada bikin pesta kecil-kecilan sih, Pak. Enggak. Aku ada perlu dengan kalian. Kalian temui Ibu Sri yang rumahnya di pinggir jalan raya. Itu loh, yang tanahnya luas, tapi rumahnya gubuk. Kalian kenal kan? Oh, Ibu Sri yang cantik itu. Ada apa, Pak? Mana sih sama dia? Kamu ini kalau bicara sembarangan aja. Kalian temui dia, suruh dia menghadap saya besok di kelurahan. Besok siang saya tunggu. Beres, Pak. Tapi ada nggak nih? Bang jalannya. Plus. Fulus saja, kebiasaan. Tapi tenang. Ini untuk kamu. Sekedar beli rokok dan minuman. Dan ini untuk kamu. Ya? Beres, Pak. Besok akan saya laksanakan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Nah, selamat bersenang-senang. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Loh, kamu kok kelihatannya lesu gitu sih? Ada apa sih, Ding? Oding baru dari masjid, Bu. Seperti biasanya di masjid diadain pengajian bersama. Seharusnya Bapak tuh datang, Bu. Tapi sampai pengajiannya selesai Bapak nggak muncul juga. Sebenarnya Bapak kemana sih, Bu?
Apa kamu udah hubungi ke handphonenya? Udah, Bu. Oding udah coba telepon berulang-ulang, coba SMS, tapi HP-nya Bapak malah dimatiin. Oding heran sama Bapak, Bu. Bapak kenapa sih? Semenjak Bapak jadi lurah, Bapak nggak pernah mau lagi datang ke masjid untuk ngaji. Mungkin bapak kamu benar-benar memang sibuk. Kamu tahu kan, jadi lurah zaman sekarang, jadwalnya padat banget. Mudah-mudahan lain kali bapakmu mau datang, ya? Iya, Bu. Saya merasa bahagia sekali bisa berduaan sama Mas. Daripada di rumah ngurusin suami sakit-sakitan terus. Makanya kamu minta cerai dari suami kamu biar kita bebas seperti teman saja. Iya Mas, sabar ya. Sebentar lagi juga suami saya mati. Karena sakitnya udah parah. Kata dokter udah nggak ada harapan lagi. Makanya sayang, kalau cari laki-laki itu yang sehat dan punya jabatan seperti saya. Iya deh, saya lebih memilih Mas daripada suami saya. Sebentar lagi saya akan cerai dengan dia. Lalu Mas akan menikahi saya kan? Sabar sayang. Sekarang saya sedang mengumpulkan uang. Setelah itu saya ceraikan istri saya sebelum menikahi kamu. Iya deh, saya akan sabar menunggu. Dengan begini aja saya sudah senang sekali. Saya merasa seperti punya suami yang menyayangi saya dan memperhatikan saya. Semalam kemana aja? Kok baru pulang tadi subuh? Bu, saya sibuk. Tadi malam saya diundang pengajian di masjid dan saya harus hadir. Kebetulan di sana banyak tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kami ngobrol-ngobrol hingga larut malam. Semalam Oding nanyain bapak. Katanya bapak nggak ada di masjid. Terus bapak kemana? Ibu sudah mencurigai saya? Atau ibu anggap saya berbohong? Bukan itu maksud saya. Tapi... Diam! Jangan pancing emosi saya. Saya ini lurah, abdi masyarakat. Saya bekerja sekuat tenaga bukan hanya demi keluarga. Asal ibu tahu itu. Maaf Pak, maksud saya hanya... Cukup! Saya nggak mau dengar lagi celotehan kamu. Ngerti? Pak, saya hanya nanya... Iya! Dengar! Saya paling tidak suka dengan perempuan cerewet. Tahu? Hah? Ayo pergi! Ya Allah! Permisi, Bu. Ada keperluan apa ya? Begini Ibu Sri, kami disuruh Pak Lurah untuk menjemput Ibu Sri. Ada yang ingin Pak Lurah bicarakan di kantornya sama Ibu. Pak Lurah mau ketemu sama saya. Ada apa ya, Mas? Kalau masalah itu saya kurang tahu, Bu. Tapi yang jelas kami berdua disuruh untuk menjemput Ibu ke kantor. Ada apa ya? Sebentar ya, Mas. Saya ganti baju dulu. Mari, Mas. Silahkan duduk. Wah, masih bagus saja janda kita satu itu ya. Iya, Pak Lurah kalau lagi ada maunya, bisa-bisa aja tuh. Kita bakal kebagian nggak ya? Jangan dulu. Kita lihat apa berita baru selanjutnya. Saya udah nggak tahan, Pak Lurah. Saya mau minta cerai aja. Dia sudah menyiksa saya. Padahal kan saya tahu dia sedang selingkuh dengan wanita lain. Pak Ali, kamu ini bagaimana sih?
Kok istri sedang hamil, malah kamu siksa. Seharusnya kamu sebagai kepala rumah tangga harus melindunginya, bukan menyiksanya. Apa kamu mau saya panggil polisi? Jangan Pak Lurah. Saya kapok Pak Lurah. Waktu itu saya emosi Pak Lurah. Maafkan saya Pak Lurah ya. Kamu nggak usah minta maaf sama saya. Ayo, kamu minta maaf sama istri kamu. Ayo. Nah, begitu kan akur. Saya janji Pak Lurah. Saya akan selalu menyayangi istri saya. Terima kasih Pak Lurah. Tapi ingat, sekali lagi kamu berbuat seperti ini, kamu akan saya ambil tindakan tegas. Ngerti? Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saja. Selamat siang, Pak Lurah. Selamat siang. Ibu Sri. Silakan, Bu. Gimana kabar, Bu? Baik, Pak. Saya tunggu di luar, Pak. Silakan. Maaf, Pak Lurah. Apa Pak Lurah manggil saya? Iya, betul. Ada apa ya? Ada yang saya harus bicarakan dan ini sangat penting. Saya sekarang ini sedang bermitra dengan beberapa pengusaha untuk pengembangan desa kita. Lalu, apa hubungannya dengan saya, Pak Lurah? Begini, Bu. Saya punya penawaran menarik untuk Ibu. Kalau Ibu mau menjual tanah Ibu kepada saya. Menjual tanah? Saya... Tenang, Bu. Tenang. Begini. Semua ini juga demi kebaikan Ibu. Jadi saya harap Ibu tidak menolak tawaran saya ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ding, Iya Pak Ustadz. tolong sampaikan sama Bapak, nanti malam saya mau mampir ke rumah. Ada hal yang penting yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Baik Pak Ustadz, akan saya sampaikan ke Bapak. Tapi maaf Pak Ustadz, sebenarnya hal apa yang ingin Pak Ustadz tanyakan ke Bapak? Saya dengar pemerintah memberikan dana untuk bantuan sosial di desa kita. Jadi saya ingin menanyakan kejelasan itu sama Bapak. Sebab desa-desa tetangga kita sudah menyalurkan bantuan dana itu ke masyarakat miskin. Benar, Ding. Siapa tahu kita bisa membantu Pak Lurah dalam mendata semua keluarga miskin di desa kita ini. Baik Pak Ustadz, akan saya sampaikan ke Bapak. Insya Allah nanti malam kita ketemu ya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini uang 10 juta. Saya rasa cukup untuk mengganti kerugian Ibu. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima uang ini. Kenapa? Kurang? Saya rasa dengan uang sebanyak itu sudah cukup untuk mengganti gubuk reot kamu. Dan kamu harus menjual tanah kamu kepada saya. Ngerti? Bukannya saya lancang. Tapi saya sudah berjanji pada almarhum suami saya untuk tidak menjual tanah dan rumah warisannya. Suami sudah meninggal kok dipikirin. Kamu ini masih cantik. Dan kamu bisa kawin lagi. Apalagi kamu sudah menerima uang sebanyak ini. Kamu harus cari suami kamu yang baru. Maaf, Pak. Bapak sebagai pimpinan masyarakat tidak pantas berbicara seperti itu. Kamu ngomong apa? Kamu itu gembel, tahu? Kalau kamu menolak permintaan saya, sama saja kamu menghambat proyek pembangunan desa. Ngerti kamu? Itu urusan Bapak. Bapak sebagai lurah tidak berhak memaksakan kehendak. Permisi, Pak. Bu Sri.
Mata ibu kok merah? Habis nangis ya? Enggak kok, Nak. Kamu udah selesai jualannya? Udah, Bu. Udah, pulang yuk. Pak, bagaimana Pak? Janda sialan itu membuat malu saya saja. Wah, berarti si janda itu nggak tahu diuntung tuh Pak. Gini aja Pak Lurah, gimana kalau kita paksa dia supaya dia menyerah? Janda itu tidak bisa diiming-iming oleh uang. Karena itu, saya minta kalian buat rencana untuk memaksanya menjual tanahnya pada saya. Oke Pak, kalau untuk paksa memaksa, nih, kami jagonya. Bapak tinggal izinkan seberapa batas pemaksaan yang Bapak inginkan. Gunakan saja sedikit kekerasan. Kalau nggak mempan, terserah kalian. Yang penting buat saya, tanah itu jadi milik saya. Ibu lagi cari apaan sih? Kayaknya ada yang hilang. Nggak ada yang hilang kok. Ibu lagi cari harta kita satu-satunya. Apaan tuh, Bu? Ini namanya sertifikat tanah. Ini adalah harta peninggalan bapakmu dulu. Kita harus mempertahankannya. Sertifikat itu gunanya apa sih, Bu? Nanti kalau kamu udah dewasa, kamu juga ngerti kok apa gunanya. Yang penting kita berdua sekarang harus menjaga ini. Ngerti? Mas, jangan minum banyak-banyak dong. Nanti malah nabrak lagi. Kita kan mau senang-senang, bukan yang mau masuk rumah sakit. Tenang saja sayang. Saya ini adalah peminum. Berapa botol pun saya tidak akan mabuk. Iya, dia percaya. Emangnya Mas mau bawa Vita kemana sih? Mau bawa kemana? Kita akan terbang semalaman suntuk. Siapa sih malam-malam gini telepon? Ngacar. Halo? Pak, ini Oding. Ini Pak, ada Pak Ustadz di rumah mau ketemu sama Bapak. Bapak kapan pulang? Ustadz? Ngapain dia ke rumah? Bapak nggak ada janji sama dia. Sudah, usir saja dia suruh pulang. Disuruh pulang, Pak? Kasihan Pak Ustadz, udah nunggu di sini 3 jam. Bapak ketemuin dia ya, sebentar aja. Ini masalah penting, Pak. Odik, jangan kamu ajari Bapak. Kamu ini masih kecil, nggak tahu apa-apa. Dan sekarang, sudah. Bapak Ustadz itu suruh pergi dari rumah kita. Ingat, jangan kamu telepon Bapak lagi. Ngerti? Halo, Bapak? Pak? Gimana, Ding? Bapak kamu di mana? Silahkan minum, Pak Ustadz. Makasih, Bu. Handphone Bapak malah dimatiin. Malah Bapak marah-marah sama Oding. Masya Allah. Sudah nggak apa-apa, Bu. Ding, besok pagi saja saya temui Pak Lurah di kantor kelurahan. Maafkan kami ya, Pak Ustadz. Mungkin Pak Lurah lagi sibuk. Nggak apa-apa, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Ding, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait, Pak Lurah kan sudah suruh kita untuk pesan sesuatu. Nah, lu ada ide nggak? Atau gini aja, kita usir paksa Bu Sri. Gimana? Oh, jangan, Mar. Gile lo.
Kalau kita pakai cara lo seperti itu, kita bakalan ketahuan orang sekampung, Mar. Sebenarnya kan yang kita butuhkan supaya Ibu Sri itu mau menjual tanahnya ke Pak Lurah, itu aja kan? Iya kan? Iya, tapi dia nggak mau. Terus kita bagaimana lagi? Gue ada ide. Bukti kepemilikan tanah dan rumah itu kan tertulis di selembar kertas sertifikat, iya kan? Ngapain kita susah-susah ngambil atau belinya dari Ibu Sri? Ngapain? Gua nggak ngerti, maksud lu apa sih? Gini, Mar. Kita curi aja tuh sertifikat. Hah? Kalau sertifikatnya udah berpindah tangan ke kita, Ibu Sri itu kan nggak punya bukti hukum yang kuat atas pemilikan rumah dan tanah itu. Bener nggak? Iya, men. Itu baru ide yang cerdas. Kapan kita acak-acak rumah itu? Untuk mendapatkan sertifikat itu, kita harus pancing Ibu Sri keluar dari rumahnya. Baru kita masuk dan ambil sertifikat itu. Setuju nggak? Ide yang cerdas. Oding jadi curiga sama Bapak, Bu. Bapak sekarang udah berubah. Semenjak Bapak jadi lurah, Bapak nggak pernah punya waktu lagi buat kita. Malahan Bapak menjauhi kewajibannya untuk beragama. Jangan seuzon, Ding. Bapakmu mungkin memang sibuk sekali. Walaupun hanya menjadi lurah, tapi tanggung jawabnya besar sekali. Iya, Bu. Tapi Oding cuma heran aja. Kenapa sikap Bapak kayak gitu ya? Bapak jadi pemarah. Dan sepertinya Bapak tuh nggak kenal sama kita, Bu. Ibu berusaha bersabar, Ding. Kita serahkan segalanya kepada Allah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada bapakmu. Bu, Santi berangkat dulu ya. Doain supaya dagangannya laku. Iya, hati-hati ya. Oh iya, Bu. Nanti Santi pulangnya agak siangan ya. Mau ziarah ke makam Bapak. Kamu mau ziarah? Iya, hari ini kan ulang tahunnya Bapak. Kalau misalnya Bapak masih hidup, umurnya udah 40 tahun loh, Bu. Santi, kamu sayang sekali ya sama Bapak. Sampai Bapak nggak ada, kamu juga masih ingat semuanya. Ya udah, Santi pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Bu. Oke. Kalau gitu kita bagi tugas aja. Lo tunggu di sini dan pantau dia baik-baik. Nanti kita kontak-kontakan lewat telepon. Oke? Jarwo, saya sudah dengar dana dari pemerintah pusat sudah cair. Jadi saya minta kamu transfer ke rekening pribadi saya. Masya Allah. Itu berarti Bapak menyalahi prosedur, Pak. Lalu, nanti kalau ada apa-apa bagaimana, Pak? Kamu sudah berani melawan saya ya? Hah? Turuti saja perintah saya dan jangan banyak bertanya. Tapi, Pak, tim audit sewaktu-waktu akan menemui kejanggalan ini, Pak. Itu berarti... Kejanggalan? Kejanggalan apa? Hah? Kamu anggap saya ini apa? Hah? Turuti saja perintah saya. Kalau tidak, kamu akan saya mutasi ke daerah lain. Ngerti nggak kamu? Jangan, Pak, jangan. Maksud saya... Maksud saya sudah jelas, Jarwo. Transfer setiap aliran dana dari pusat ke rekening saya. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Mengerti kamu? Baik, Pak. Baik. Sudah, sedang laksanakan. Ya, halo Bismar. Rencana 1 sedang kami jalankan. Dan setelah itu saya akan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sertifikat tanah itu. Saat ini Wahid sedang mengikuti anaknya, Pak. Bagus. Pancing keluar si janda sialan itu. Biar diangkat kaki dari rumahnya. Bapak jangan khawatir. Oke ya, Pak. Nanti saya hubungi lagi. Memang enak jadi lurah. Setiap hari selalu saja ada uang masuk. Dan kita
kita bisa lakukan apa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak. Bagaimana perkembangannya, Pak Lurah? Tanah warga Bapak itu bisa diambil alihkan? Kami tidak bisa menunggu lama lagi, Pak. Menurut jadwal, kami sudah harus membangun bulan depan. Saya janji akan menyelesaikan masalah ini dalam tempo 1 kali 24 jam. Kita akan melaksanakan transaksi pembelian tanah sesuai dengan kesepakatan. Tapi kami akan menerima sertifikat asli dari pemiliknya, kan? Bapak-bapak tenang. Anak buah saya sedang mengambil sertifikat itu. Saya berharap bapak-bapak ini pulang dulu. Nanti akan saya kabari. Oke, kami percaya janji Pak Lurah. Kalau begitu nanti malam saya tunggu kabarnya. Kami pulang dulu. Permisi. Mari. Bapak, kenapa Bapak tinggalin Santi sama Ibu? Santi sama Ibu kangen sama Bapak. Kasihan Ibu, Pak. Ya Allah, berikan tempat yang damai untuk Bapak. Agar dia bisa tidur panjang, ya Allah. Semoga Bapak masih ingat sama Santi. Amin. Halo. Hei, gimana? Kapan gua bisa masuk? Sebentar. Calon korban kita sedang ziarah kubur. Sebentar lagi anak itu akan aku eksekusi. Bagus. Jangan sampai banyak orang yang melihat. Ingat, pekerjaan kita bakal sukses kalau lu hati-hati. Baik. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Lurah. Bisa minta waktunya sebentar saja. Ada hal yang penting yang ingin saya tanyakan sama Pak Lurah. Maaf, saya sedang terburu-buru. Sebentar, Pak Lurah. Saya cuma mau konfirmasi saja. Apa benar desa kita mendapatkan bantuan pemerintah untuk program sosial? Dengar, Pak Ustadz. Pemerintah tidak menurunkan dana sosial untuk kelurahan kita. Yang dia turunkan hanya dana untuk operasional kelurahan kita. Tapi Pak Lurah, desa-desa tetangga kita sudah mendapatkan dana bantuan tersebut. Dan bahkan mereka sudah menyalurkannya ke yang berhak menerimanya. Apa iya desa kita tidak mendapatkan bagian, Pak Lurah? Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan banyak ngomong. Omongan Pak Ustadz bisa saya tuntut, ngerti? Sabar, Pak Lurah. Saya kan cuma tanya. Dengar baik-baik ya, Pak Ustadz. Pemerintah kita tahun ini tidak menurunkan anggaran untuk dana sosial. Jadi Pak Ustadz nggak usah cerewet. Maaf, saya sedang terburu-buru. Permisi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Ada apa ini? Kenapa perasaan saya nggak enak? Ada apa lagi ini, ya Allah? Mampus lo! Wah, ada yang tabrak. Ayo, Bang. Bapak, ini tabrakan, Pak. Ayo, kita lihat. Ini kan Santi. Betul. Anak ini Bu Sri, betul. Bu Sri, Bu. Tolongin dong, Pak. Tolongin dong. Nanti dia bawa ke rumah sakit. Angkat, Pak. Tolong, Pak. Ayo, Pak. Mana? Ke mobil. Mobil. Tolongin. Bu, cepat Bu, anak ibu si Santi ditabrak lari. Masya Allah, Santi di mana sekarang? Gimana keadaannya, Bu? Ya Allah. Tenang, Bu. Santi sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Kami menjemput Ibu kemari biar kita ke sana, Bu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini, Bu? Ayo. Bagaimana? Beres? Beres, Pak. Saya sudah tabrak anak itu. Dan sepertinya dia sudah terluka parah. Bagus! Saya juga sudah dengar dari Bisma. Ibunya panik dan langsung ke rumah sakit. Dan ingat, lakukan rencana selanjutnya. Saya yakin kita akan berhasil dengan gemilang. Santi, ya Allah, kamu kenapa, Nak? Dokter, anak saya apa yang terluka, dokter? Anak ibu mengalami luka dalam. Sebaiknya segera dioperasi agar segera sembuh. Tetapi sepertinya perlu biaya besar, Bu. Masya Allah. Dari mana hamba mendapatkan uang untuk mengoperasi anak hamba? Bu, sebaiknya anak ibu istirahat dulu. Sekarang, ibu harus segera melapor ke bagian administrasi. Betul, Bu. Dokter, berapa biaya untuk operasinya, dokter? Ya, sekitar 5 jutaan, Bu. Saya punya penawaran menarik untuk Ibu. Kalau Ibu mau menjual tanah Ibu kepada saya. Aku masih punya surat tanah. Ya, aku bisa menggadaikannya untuk biaya operasi Santi. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau masih berikan jalan bagi hamba. Gue bunuh lo, Sri. Mar. Dapat. Cepat, Mar. Iya, agar semua masalah jadi lancar.
lancar. Mampus. Ayo, Mas. Ayo. Pak Ustadz! Pak Ustadz! Pak Ustadz! Ada apa, Putri? Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz, tolong saya. Ada apa, Bu? Ada dua lelaki yang mau membunuh saya, Pak Ustadz. Masya Allah. Siapa mereka, Bu? Saya nggak tahu, Pak Ustadz, saya nggak tahu. Kita harus mencari tahu siapa mereka, Bu. Mari, Bu. Ayo, Bu. Mari, jangan Pak Ustadz, saya takut. Bu Sri nggak perlu takut. Allah selalu bersama kita, Bu. Mari, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu, cepat, Bu. Mana sertifikat? Ini, Pak. Semua beres, Pak. Dan rumah mereka sudah saya ratakan dengan tanah. Bagus. Ini yang sangat saya perlukan. Sekarang tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi saya. Santai, Pak. Yang penting Bapak bisa berikan kami bonus yang setimpal. Dan soal pekerjaan apapun akan kami laksanakan dengan baik. Ini uang kalian. Kalian memang hebat dan bisa diandalkan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo jalan. Masya Allah. Siapa yang telah tega menghancurkan rumah ini? Kenapa mereka begitu kejam, ya Allah? Mereka sudah membakar rumah anak yatim. Saya nggak tahu, Pak Ustadz. Saya nggak tahu. Sertifikat saya ada di dalam rumah. Saya mau gunakan untuk biaya operasi Santi, Pak Ustadz. Bu Sri, sabar ya, Bu ya. Bu Sri untuk sementara tinggal di rumah kami saja ya, Bu. Betul, Bu. Kami punya sedikit tabungan untuk biaya operasi Santi. Kita kan harus saling membantu. Sabar ya, Bu ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ini sertifikatnya yang saya sudah ambil alih. Silakan bapak-bapak teliti. Bagus, Pak. Kami akan segera membayar cash kepada Bapak. Dan kami juga tidak akan lupa bonus yang telah kami janjikan. Gimana, Pak? Pak Lurah nih hebat sekali. Semua bisa diatur desa ini. Bapak-bapak, saya ini orang yang biasa memerintah. Jadi kalau ada orang yang menghalangi perintah saya, pasti akan saya habisi. Dan saya bisa berbuat apa saja di desa ini. Kami senang punya partner seperti Bapak ini. Bagus. Pandangan dan visi kita sama. Mari kita bangun daerah ini menjadi ladang bisnis kita. Bagaimanapun caranya dan berapapun jumlah korbannya. Hebat, hebat Pak Lurah. Luar biasa. Sri, ngapain di sini?
Kalian jangan macam-macam. Tanah ini milik saya secara sah. Kalian gak bisa mengambilnya dari saya. Bu Sri itu memang bodoh. Bodoh sekali. Kalau tanah ini milik ibu, coba tunjukkan mana buktinya. Mana sertifikat tanah yang ibu miliki? Mana? Sertifikat. Ya, sertifikat. Sertifikat saya. Heh, Bu Sri. Ibu Sri udah nggak punya sertifikat bukti kepemilikan tanah ini kan? Hah? Berarti Ibu Sri tidak memiliki satu pun bukti hukum yang kuat kalau Ibu Sri memiliki tanah ini. Saya nggak terima. Demi Allah, tanah ini milik saya. Mulai sekarang, Ibu Sri tidak boleh tinggal di sini lagi. Kami berdua mendapat surat perintah dari kelurahan untuk mengusir ibu dan keluarga ibu dari sini. Karena tanah ini sudah dimiliki oleh Pak Lurah. Hah? Lurah? Apa maksudnya? Masya Allah! Ini penipuan! Mana mungkin Pak Lurah bisa memiliki hak tanah ini? Alah, udah! Nggak usah banyak ngomong kamu, Bu Sri. Cepat sekarang tinggalkan tempat ini. Atau kami lakukan dengan cara paksa. Cepat! Cepat pergi! Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami agar kami bisa tetap tabah menghadapi setiap detik cobaan yang Engkau berikan, ya Allah. Pak Ustadz, mengapa Allah memberikan ujian yang sangat berat ini pada kami, Pak Ustadz? Bu Sri, Allah Maha Adil. Dia akan mengembalikan hak ibu apabila Allah mengendakinya. Dan ia pasti akan menurunkan azabnya bagi siapa saja yang mengambil hak-hak orang lain secara tidak adil. Sabar ya, Bu ya. Kemana malam-malam begini? Bu, ini bukan urusanmu. Kamu tidak berhak mengatur saya. Ngerti? Maksud saya, sudah lama kita tidak saling komunikasi. Setiap saya ingin bicara, Bapak selalu menghindar dan bersikap kasar sama saya. Saya ini istrimu, Pak. Jadi, kamu mau apa? Hah? Saya sudah berikan segalanya untuk kamu. Harta, rumah. Nah, sekarang apa lagi? Akhir-akhir ini Bapak sudah berubah, jarang pulang, dan sering marah-marah. Diam! Kamu jangan mengajari saya, ngerti? Bukan begitu maksud saya, Pak. Jadi apa? Hah? Apa? Kamu mau melawan saya? Pukul, Pak. Pukul kalau berani. Kamu benar-benar mau melawan saya? Hah? Kurang ajar! Masya Allah. Itulah akibatnya. Orang yang berani melawan saya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zolim. Zolim kepada fakir miskin, apalagi sampai menghardik anak-anak yatim. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai Allah murka kepada kita, saudara-saudara sekalian, karena segala tingkah laku kita. Baiklah para jamaah sekalian, saya sudahi pengajian kita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya sudah memutuskan saya akan bercerai dengan suami saya. Dan mulai besok saya akan konsultasi dengan pengacara saya. Bagus itu. Dan saya pun sudah mengumpulkan uang yang banyak. Persiapan kita untuk berlibur ke luar negeri. Berlibur, Mas? Ya. Kemana? Ya, terserah kamu. Saya juga hendak mengundurkan diri dari jabatan lurah. Saya akan manfaatkan uang itu untuk kita keliling dunia. Terus, keluarga Mas nanti gimana? Nggak usah dipikirkan. Dan itu bukan masalah. Yang penting, sekarang ini kita bersenang-senang. Mas, kenapa, Mas? Mas! Mas! Ya Allah, ada apa ini? Bu, Ibu kenapa? Halo? Pak Lurah kena serangan penyakit aneh. Apa? Bapak saya? Maaf, Anda siapa? Halo, saya Vita. Iya, baik. Alamatnya di mana? Di Cafe Bambu. Tolong jemput saya sekarang ya. Iya, saya akan segera ke sana. Ada apa, Ding? Ada apa dengan bapakmu? Bapak terserang penyakit aneh, Bu. Astagfirullah. Kamu Vita? Iya. Jadi kamu yang telepon saya? Iya. Jadi selama ini Bapak selalu bersama kamu? Astagfirullah. Kamu ya? Minggir! Mas! Mas! Semoga Bapak tenang di sisinya ya, Bu. Santi rindu sama Bapak. Ibu juga mendoakan semoga Bapak bahagia di sisi Allah. Alhamdulillah ya, Bu. Semuanya kembali tenang seperti dulu. Allah emang maha adil. Begitulah, Nak. Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang teraniaya. Karena doa orang teraniaya adalah doa pertama yang dikabulkan Allah. Udah dengar belum? Pak Lurah kita itu sekarang sedang sakit keras. Oh ya? Dengar-dengar sekarang dia rawat jalan. Katanya penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Dan pihak rumah sakit pun sudah angkat tangan. Kemarin aku juga besuk ke rumah Bu Lurah. Itu keadaan Pak Lurah. Menjijikkan sekali. Badannya bau banget. Kayaknya dia tersiksa sekali. Aduh. Itulah Bu, hukuman buat orang yang suka nyerobot tanah orang lain. Betul. Udah denger kan kasus tanahnya Bu Sri?
Bu Sri, yang ibunya Iya. Santi itu. Iya, benar. Kemarin kasusnya kan terbongkar. Ternyata Pak Lurah lah yang nyerobot tanah Bu Sri. Masya Allah. Kejam sekali Pak Lurah kita itu. Betul, Bu. Saya juga nggak nyangka. Ya, baguslah. Dia sedikit dapat azab seperti itu ya. Pak Ustadz. Ada apa, Ding? Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Bapak, sepertinya Bapak sedang menghadapi sakratul maut Pak Ustadz. Bapak sangat kesakitan Pak Ustadz. Dia tidak tahan lagi Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sudah sebulan bapak kamu seperti itu ya, Ding? Terus apa kata dokter yang memeriksanya? Semua dokter sudah menyerah Pak Ustadz. Saya juga nggak ngerti kenapa Bapak bisa seperti ini. Bapak sangat tersiksa Pak Ustadz. Ya udah, sekarang kamu pulang dulu, nanti saya musul. Saya mau sholat dulu ya. Baik Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nyebut Pak. Sebut Pak. Sebut. Nyebut apa? Panas, saya nggak mau mati. Bu, Pak Ustadz mana Bu? Kok lama banget? Kayaknya Bapak udah nggak tahan, Bu. Saya nggak mau Ustadz siaran itu. Saya mau dokter. Aduh, panas. Saya udah panggil dokter, Pak. Beliau masih di perjalanan. Gimana kalau Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak kamu kenapa, Ding? Permisi, Ding. Dokternya. Sabar, Pak. Aduh, panas. Pak Lurah, dengarkan saya, Pak. Pasrahkan diri Bapak. Nyebut nama Allah, Pak Lurah. Ikuti saya, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tenang, Pak. Sabar, Pak. Ayo, Pak. Pak Lurah. Pak Lurah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.